side eye. Criminal offensive side eye. Do you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Marsiana Dharma, NIM 1012221010119, Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi kinerja karyawan dengan dosen pengampu Bapak Agus Maulana SEMM. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik tentang evaluasi kinerja karyawan. Evaluasi kinerja merupakan suatu bentuk penilaian dan peninjauan dilakukan secara berkala terhadap karyawan di suatu perusahaan atau di suatu tempat kerja. Nah, umumnya penilaian ini dilakukan setiap tahun atau pada periode-periode tertentu secara reguler. Salah satu manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan adalah untuk mengukur keberhasilan karyawan dalam bekerja. Informasi yang didapatkan dari evaluasi kinerja nantinya dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait kenaikan gaji, promosi, atau pemutusan hubungan kerja. Evaluasi kinerja yang biasanya dilakukan secara berkala dan teratur dapat membantu mengingatkan para karyawan kembali terkait harapan dan tuntutan perusahaan terhadap mereka. Pada umumnya yang melakukan penilaian evaluasi ini adalah seorang manajer. Nantinya manajer akan menilai kinerja karyawan, tingkah laku karyawan, loyalitas, kejujuran, kepemimpinan, teamwork, dedikasi, dan juga partisipasi karyawan di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya tujuan evaluasi kinerja bagi perusahaan dan karyawan. Yang pertama, memberikan penghargaan bagi karyawan dengan kinerja terbaik. Pada umumnya, evaluasi kinerja menjadi ajang penilaian manajer untuk mengukur kinerja individu karyawan atau di dalam satu tim selama jangka waktu tertentu. Nantinya, hasil penilaian akan menunjukkan apakah karyawan tersebut pantas untuk diberikan apresiasi atau tidak. Yang kedua, mengetahui aspek yang harus diperbaiki. Evaluasi kerja juga bisa menunjukkan berbagai aspek atau kelemahan yang harus diperbaiki oleh karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Misalnya ada karyawan yang tidak cakap dalam satu bidang. Nah, maka perusahaan harus menjadikan kesempatan ini untuk memberikan pelatihan. Yang ketiga itu melindungi perusahaan secara hukum. Perusahaan memiliki hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja apabila karyawan melakukan kesalahan fatal, tidak mampu memenuhi kewajiban, atau memiliki dampak negatif bagi perusahaan. Semua hasil penilaian evaluasi kinerja akan dikumpulkan menjadi dokumen. Nah, nantinya dokumen ini bisa menjadi antisipasi jika sewaktu-waktu ada mantan karyawan yang menggugat perusahaan. Yang keempat ada menentukan pelatihan karyawan lewat evaluasi kinerja. Setelah mengetahui kelemahan atau kelebihan karyawan dari evaluasi kinerja, maka perusahaan bisa merancang program pelatihan yang tepat. Hal ini dilakukan untuk mendapat dorongan kemajuan dan meningkatkan produktivitas karyawan. Selanjutnya yaitu sasaran evaluasi kinerja karyawan. Yang pertama, karyawan dalam perencanaan kerja meliputi penyusunan dan pengembangan job description, draft kontrak kerja, handout kerja, penyampaian tujuan kompetensi dan manfaat kerja. Yang kedua, karyawan dalam pelaksanaan kerja yang meliputi kemampuan karyawan dalam penyampaian materi kerja secara aktif, persiapan materi kerja, semangat dalam kerja, mendorong pekerja untuk giat belajar, membantu pekerja saat ada masalah. Yang ketiga ada karyawan dalam evaluator kerja yang meliputi kemampuan karyawan dalam penyampaian tata cara penilaian, kesesuaian antara proporsi nilai dengan butir-butir evaluasi. Tugas yang diberikan sesuai dengan beban kerja. Nah, aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam mengevaluasi kinerja karyawan tersebut meliputi kualitas hasil kerja, kemampuan, prakarsa, komunikasi, dan ketepatan waktu. Waktu penilaian kinerja karyawan.
Ditinjau dari segi waktu, pelaksanaan penilaian kerja karyawan berbasis pengawasan terdiri atas penilaian terus-menerus, yaitu penilaian kinerja yang dilakukan untuk mengendalikan atau menilai secara berkelanjutan tanpa terbatas setiap akhir semester. Yang kedua, penilaian berkala, yaitu penilaian dilakukan untuk mengendalikan atau menilai pada setiap semester berdasarkan rencana atau program yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penilaian sewaktu-waktu, yaitu penilaian kinerja yang dilakukan untuk mengendalikan dan menilai secara mendadak berdasarkan data, informasi, atau keperluan pada saat tertentu terhadap suatu persoalan khusus di luar rencana dan kegiatan penilaian atau pengawasan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi kinerja karyawan. Evaluasi kinerja karyawan dapat diklasifikasikan menurut jenisnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ditinjau dari ruang lingkupnya. Yang kedua ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya. Nah, dari segi waktu pelaksanaannya ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu evaluasi terus-menerus dan evaluasi sewaktu-waktu. Selanjutnya ditinjau dari segi substansinya. Dari segi substansinya ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu penilaian dan pengawasan mutu serta penilaian perkembangan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.